wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Didi Aripo, Sarjana Sains, Magister Sains, dengan NIDN 0201058802. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen pada gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Di sini saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pembelajaran mata kuliah pada blok Ilmu Kedokteran Tropis KBK 231 dengan bobot 8 SKS yang diselenggarakan menggunakan kurikulum Outcome Based Education atau kurikulum OB. Materi yang akan saya sampaikan adalah uji sensitivitas antibiotik yang merupakan salah satu kompetensi penting pada bidang mikrobiologi medik untuk mendukung penggunaan antibiotik secara rasional serta pengendalian resistensi antimikroba. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang prinsip uji serta metode yang digunakan dalam uji sensitivitas antibiotik serta mampu menginterpretasikan hasil berdasarkan standar yang digunakan yaitu GLSI maupun UCAST serta memilih penggunaan antibiotik yang tepat. Materi pembelajaran yang akan disampaikan meliputi pentingnya uji sensitivitas antibiotik, kemudian metode umum yang digunakan yaitu difusi cakram dengan prinsip Kolbe-Bauer dan juga dengan konsentrasi hambat minimum. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai interpretasi hasil uji yaitu pada kategori sensitif, resisten maupun intermediate, serta juga akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil uji atau pemeriksaan. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan problem based learning atau PBL, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa langsung dihadapkan pada kasus di dunia nyata yang butuh untuk solusi pemecahannya. Interaksi pembelajaran dilakukan secara dua arah, serta refleksi pada akhir pembelajaran untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk evaluasi, saya akan menggunakan multiple choice question sebagai alat atau indikator untuk mengukur pemahaman mahasiswa berbasis computer based test atau CBT. Melalui implementasi pembelajaran berbasis OB, saya berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat kepada mahasiswa, sehingga lulusan program studi pendidikan dokter Universitas Malahayati memiliki kompetensi yang unggul di bidang mikrobiologi medik, mampu menerapkan penggunaan antibiotik yang rasional, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya, sehat ya? Sudah pada sarapan sarapan lagi, makan siang belum? Sudah ya. Ya, itu penting ya, harus makan siang karena kalian tadi kan sudah melakukan aktivitas ya setengah harian, jadi harus mencharge energi kalian melalui makan siang. Kalau sudah makan siang, berarti kalian sudah dapat nutrisi ya, sel-sel tubuhnya ya nanti dapat energi. Nah, sudah dapat energi, nanti kalian bisa melakukan aktivitas yang optimal gitu ya. Selain itu juga nanti kalian bisa berpikir lebih konsentrasi ya. Nah, jika sudah konsentrasi, kalian bisa mengikuti kuliah itu, jadi bisa lebih mudah untuk menyerapnya gitu. Siap ya untuk melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini? Oke, baik ya. Hari ini materinya yaitu tentang uji sensitivitas antibiotik ya, gitu, sesuai dengan file yang sudah Ibu berikan ya 3 hari yang lalu ya. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu setelah mengikuti perkuliahan pada blok ini blok tropical medicine ya, itu nanti kalian bisa menjelaskan konsep resistensi serta prinsip dan juga metode dari uji sensitivitas antibiotik ya. Kemudian juga kalian bisa menginterpretasikan hasilnya dan juga menentukan
karena bakteri ya. Jadi antibiotik itu untuk bakteri ya. Kalau jamur berarti untuk anti jamur ya. Kalau virus berarti pakai apa? Antivirus gitu ya. Jadi benar ya, kasih aplaus buat Mas Asep. Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi karena si bakteri ya. Nah, antibiotik itu jenisnya banyak loh. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya, apa aja itu kira-kira yang sering ada di pasaran itu apa aja yang kalian tahu? Ayo, apa aja tuh? Yang ada di apotek itu apa aja? Ya, amoxicillin, apa lagi? Penicillin, apa lagi? Ya, ciprofloxacin, apa lagi? Bacitracin, ya apa lagi? Tetracycline itu banyak sekali ya. Ternyata antibiotik itu jenisnya macam-macam ya. Nah, ternyata jenis macam-macam itu pun untuk pengobatan infeksi yang berbeda-beda juga gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman ya, sakit apa gitu diresepkan sama dokter itu dikasih antibiotik apa? Coba ada nggak? Ya coba itu Mas Anas dulu ya. Kan namanya Mas Anas kan? Iya. Ya, gimana Mas Anas? Radang tenggorokan dulu dikasih amoxicillin. Oh iya, Mas Anas dulu pernah kena radang tenggorokan ya dikasih amoxicillin. Mungkin sering makan seblak kali ya Mas ya. Jadi sering apa kena radang ya Mas ya. Jadi resepkan amoxicillin. Yang lain? Ya Mbak siapa? Mbak Putu. Mbak Putu. Pernah sakit tipes dikasih obat ciprofloxacin. Iya, kena sakit tipes ya, itu dikasih ciprofloxacin. Tipes itu penyebabnya adalah salmonella ya, salmonella. Nah, itu dikasih ciprofloxacin ya. Ada lagi? Ya, Mbak siapa namanya? Rahmi. Mbak Rahmi, gimana pengalamannya? Kena ISK dikasih spisi. Nah ya, Mbak Rahmi pernah kena ISK dikasih ceftriaxone ya. Nah ISK itu penyebabnya banyak ya. Nah ada karena E. coli, bisa Klebsiella, bisa Pseudomonas, Proteus ya. Jadi tergantung bakterinya gitu ya. Jadi tuh tadi kita sudah dengar ya pengalaman teman-teman kalian. Sakit yang berbeda dikasih antibiotik yang berbeda. Nah itulah makanya penting ya uji sensitivitas antibiotik ya. Gitu karena ternyata beda-beda bakteri itu dia memiliki resistensi yang berbeda-beda juga. Nah itu juga untuk meningkatkan terapi karena banyak kegagalan terapi ya. Contohnya tadi misalnya ISK itu kan penyebabnya banyak. Tadi misalnya yang umum itu adalah disebabkan oleh E. coli. Ya, E. coli. Nah E. coli kalau dikasih penicillin dia nggak akan makan gitu. Kenapa? Karena secara penelitian ya sudah dilakukan penelitian bahwa E. coli itu sudah memiliki namanya enzim beta laktamase. Nah, ternyata enzim beta laktamase itu dia mampu menghidrolisis atau memecah cincin beta laktam yang ada pada penicillin. Jadi penicillin itu fungsinya sebagai obat karena dia punya cincin beta laktam. Ketika cincin beta laktam itu dirusak sama enzim yang dimiliki E. coli namanya beta laktamase, jadi cincinnya rusak dan dia ketika diobati buat orang yang kena ISK tadi karena E. coli itu tidak akan berfungsi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya berbeda-beda ya. Tergantung jenis sakitnya apa gitu. Jadi antibiotiknya berbeda-beda. Makanya dikasih ceftriaxone. Kalau dikasih penicillin dia mungkin nggak akan mempan gitu ya. Atau nanti Klebsiella juga penyebabnya gitu kan. Beda lagi obatnya seperti itu ya. Nah kemudian untuk menanggulangi mortalitas juga ya. Nah jadi kalau misalnya pengobatannya itu nggak tepat kan pasti kan nanti sakitnya makin parah ya. Nanti akan menyebabkan komplikasi yang ujung-ujungnya akan menyebabkan MD atau meninggal dunia ya. Kemudian biaya pelayanan kesehatan itu bisa meningkat kalau terapi antibiotiknya itu tidak tepat ya, karena nggak sembuh-sembuh jadi dia berobat terus gitu kan, dan akan ya menghabiskan banyak uang gitu ya. Nah terus indikasi uji sensitivitas antibiotik itu dilakukan untuk yang mengalami infeksi berat ya, kayak seperti sepsis juga, pneumonia, dari ISK ya, kayak apa tadi Mbak Rahmi ya dulu pernah kena ya, meningitis, ya luka operasional, infeksi nosokomial dan infeksi berulang gitu ya. Jadi tidak semua sakit itu harus dikasih antibiotik ya. Jadi memang harus ada indikasi-indikasi yang memang perlu diberikan terapi ini begitu ya. Nah selanjutnya prinsip uji sensitivitas yaitu dengan mengukur kemampuan antibiotik menghambat pertumbuhan si bakteri, yaitu diinterpretasikan dengan adanya zona jernih ya. Jadi nanti kita akan mengambil kultur bakteri
pasien tersebut. Gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana Mbak? Kalau untuk penyakit infeksi bakteri itu apa harus menggunakan uji tes sensitivitas, Bu? Harusnya seperti itu ya Mbak. Baiknya jadi untuk mendukung keberhasilan terapi memang idealnya seperti itu ya Mbak. Gitu. Tapi mungkin ada beberapa infeksi yang memang tidak perlu seperti itu. Contohnya kayak penyakit tipes ya. Nah, penyakit tipes itu disebabkan oleh bakteri namanya Salmonella. Jadi cuma satu genus Salmonella. Dan kepekaan Salmonella itu kita sudah tahu ya. Nah, ternyata dia itu lebih rentan terhadap atau sensitif terhadap cipro sama tetra gitu. Jadi kalau udah misalnya terdiagnosis sakit si tipes karena Salmonella, berarti bisa dikasih antibiotik itu karena sudah ada tuh kita laporan ilmiahnya tuh kalau dia peka terhadap si bakteri tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau ISK, ISK itu kan penyebabnya banyak. Ada E. coli, ada Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, banyak. Bahkan bisa juga Candida gitu. Nah, jadi beda-beda orang itu akan responnya terhadap antibiotik itu akan berbeda. Sehingga kalau misalnya kayak ISK itu perlu dilakukan uji sensitivitas antibiotik gitu ya. Misalnya ada 3 pasien A, B, C. Nah, itu kita kultur bakterinya ya dari urinnya. Ternyata yang A itu dia karena ISK-nya infeksi oleh E. coli, yang B karena Klebsiella, yang C karena misalnya Pseudomonas ya. Nah, dari ketiga macam itu nanti kita lakukan uji kepekaan antibiotik. Nanti akan dihasilkan yang berbeda-beda. Mungkin yang E. coli dia lebih ke mana? Misalnya ke cefixim. Kemudian yang Klebsiella itu lebih ke meropenem misalnya. Terus yang ketiga itu mungkin ke yang lain misalnya ke tetrasiklin gitu. Sehingga masing-masing orang itu memiliki antibiotik ya, resep antibiotik yang berbeda-beda gitu. Jadi tergantung jenis penyakitnya ya. Gitu. Kalau kayak contohnya kayak tadi tipes kan karena satu macam bisa tuh kita kasih resep tadi itu yang sudah umum ya. Tapi kalau yang namanya ISK kan banyak. Jadi kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa, baru kita kasih antibiotik yang tepat ya sesuai dengan uji sensitivitas tadi. Gitu. Paham ya Mbak? Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya nih klasifikasi uji sensitivitas ya. Ada dikatakan resisten, intermediate, dan sensitif ya. Kalau resisten itu artinya si obatnya ya, si antibiotiknya itu dia tidak dapat dihambat oleh si bakteri, artinya dia sudah kebal gitu ya. Nah, sedangkan kalau intermediate itu efektivitasnya berada di dalam tingkat sedang. Jadi nanti zona beningnya itu tidak cukup besar. Itu biasanya karena bisa juga karena dosisnya kurang. Jadi kalau dengan cara ditingkatkan dosisnya itu zonanya akan semakin besar gitu ya. Nah, kalau sensitif ini kadar sedikit saja antibiotik itu bisa membuat zona yang besar gitu. Artinya dia mampu membunuh bakteri dalam jumlah banyak walaupun kadarnya sedikit gitu. Paham ya? Nah, contoh kasus nih ya. Ini ada pengujian uji sensitivitas antibiotik pada bakteri yang berhasil diisolasi dari kultur darah pasien dengan jenis gram negatif batang serta menghasilkan H2S dan diidentifikasi sebagai Salmonella ya. Nah, ini berarti ini bakteri Salmonella ya, ini ya diisolasi dari pasien. Berarti dia kena tipes nih. Ternyata hasil uji sensitivitas ya, setelah bakterinya itu dikulturin ya, kemudian ditumbuhkan ke dalam media multilateral agar, terus pakai 4 macam antibiotik. Hasilnya ini seperti ini gitu. Kira-kira kalau dari gambar ini mana antibiotik yang efektif dan tidak efektif? Ada yang paham? Ayo bisa tunjuk tangan. Yang mana? Yang benar-benar ini. Ayo siapa? Mbak Salma. Yang ini ya, yang ciprofloxacin berarti yang efektif ya. Nah, sedangkan kalau yang chloramphenicol, vancomycin dan erythromycin bagaimana? Efektif tidak? Tidak efektif ya. Kenapa? Ya resisten ya, karena tidak ada zona ya. Berarti si antibiotiknya ini tidak bisa menghambat pertumbuhan si bakteri. Paham ya? Oke, nah mekanisme resistensinya itu ada bermacam-macam nih. Ada dengan cara inaktivasi obat oleh enzim. Nah, contohnya kayak tadi ya, yang si E. coli itu dia mampu menghasilkan enzim beta laktamase ya, sehingga dia akan
beta lactam pada golongan bakteri antibiotik golongan beta lactam itu ya tadi. Kemudian yang kedua ada modifikasi target. Nah, itu perubahan pada situs pengikatan antibiotik ya. Jadi target antibiotik itu diubah sehingga nanti ya dia si obat itu tidak bisa bekerja pada tubuh bakteri. Kemudian ada yang modifikasi permeabilitas dinding sel. Nah, di mana dinding sel bakteri itu ada yang namanya porin ya atau kayak pintu keluar masuk. Nah, jadi si bakteri itu mampu menutup pintunya itu, jadi sehingga si antibiotik nggak bisa masuk, sehingga dia tidak bisa bekerja di sel bakteri itu gitu ya. Nah, kemudian ada yang membentuk efflux pump atau pompa efflux. Nah, ini ada bakteri yang punya efflux pump. Jadi ketika si antibiotiknya masuk sama si bakterinya itu dipompa lagi keluar sel itu sehingga dia tidak efektif. Ada bakteri seperti itu. Kemudian ada juga yang kelima ya, itu pembentukan biofilm. Nah, biofilm ini melindungi bakteri dari antibiotik ya. Jadi si biofilm ini seperti lem ya, dia merupakan jenis polisakarida ya yang melindungi si sel bakteri ya. Jadi ketika ada antibiotik, jadi antibiotik itu tidak bisa menembus ke dalam sel si bakteri itu sehingga tidak efektif. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi hasil uji itu bisa dari faktor dari bakterinya itu sendiri ya. Tadi kan ada jenisnya macam-macam, maka kepekaannya pun akan berbeda-beda ya. Jumlah inokulum juga, yaitu standarnya adalah 0,5 mg atau setara dengan 10⁸. Jadi dalam melakukan uji sensitivitas kita itu harus ketemu standar loh, disamakan semua supaya hasilnya itu baku gitu ya, hasilnya sesuai gitu. Kemudian juga ada faktor dari media. Nah, media itu akan mempengaruhi seperti pH-nya, ketebalannya, kandungan ion dan nutrisi media. Jadi untuk antibiotik ini ujinya ini biasanya memakai Muller Hinton agar ya. Nah, ini merupakan media yang paling sesuai karena dia pH-nya sesuai, kemudian tidak mengandung ion-ion yang bisa merusak si antibiotik itu gitu ya. Kemudian ada faktor dari antibiotiknya, yaitu dari stabilitasnya, yang konsentrasi dan daya difusi si antibiotik itu ya. Ada lagi faktor inkubasi, yaitu suhu lama inkubasi ya, kondisi aerob atau anaerob. Jadi tergantung si bakterinya ya. Kalau misalnya bakterinya anaerob ya, nah kalian lakukan uji sensitivitas tapi ditumbuhkan dalam kondisi anaerob, maka nanti hasilnya tidak valid gitu. Jadi disesuaikan dengan bakterinya juga. Nah, kemudian untuk standarnya ini kita pakai CLSA ya, ataupun pakai EUCAST dalam pengukurannya untuk menentukan apakah dia itu intermediate, sensitif atau resisten. Nah, itu berbeda-beda ya. Masing-masing antibiotik itu dia punya standar yang berbeda-beda. Kemudian untuk metode ujinya itu yang umum biasanya pakai difusi cakram atau Corby Bauer ya. Di sini itu prinsipnya yaitu antibiotiknya bisa berdifusi dari cakram kertas ke dalam media agar yang telah ditangani bakteri. Itu yang tadi Ibu jelaskan ya. Ada tadi kultur urin ya, kultur urin ditaruh di media cair, kemudian diinkubasi selama semalam, baru nanti disebarkan ke dalam media MHA tadi, baru nanti kita tempel itu antibiotiknya. Nanti kita lihat zona bening yang terbesar mana itu yang paling efektif. Nah, inilah uji si difusi cakram atau Corby Bauer ya di sini. Jadi berdasarkan difusinya gitu ya di sini. Nanti dilihat terbentuknya zona hambat atau zona bening, semakin besar berarti dia semakin efektif. Nah, kemudian ini prosedurnya seperti disebutkan tadi ya. Jadi pakai standar bakterinya itu diukur kira-kira 0,5 mg atau sekitar 10⁸ CFU per mili ya. Nah, medianya pakai Muller Hinton agar. Nah, kemudian ini standar CLSI-nya ya. Jadi beda-beda nih. Contohnya amoxicillin. Nah, dia dikatakan sensitif apabila zona diameternya itu, zona hambatnya atau zona jaringnya itu lebih dari 18. Tapi kalau 14 sampai 17 dia sifatnya intermediate. Tapi kalau misalnya zona benihnya itu kurang dari 13 berarti dia dikatakan resisten. Beda juga nih untuk tetrasiklin ya, tetrasiklin dosis 30 mikrogram ya. Dia dikatakan sensitif apabila zonanya lebih dari 15 ya. Nah, terus kalau dia antara 12 sama 14 dia masuk ke kategori intermediate. Sedangkan kalau resisten
pada media kita kasih antibiotik dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Misalnya ini 0 ya, ini 2, 4, 8, 16 gitu ya. Nanti baru kita kasih bakterinya. Nanti kita lihat nih mana konsentrasi keberapa yang tidak ada bakterinya, berarti itulah konsentrasi terendah yang mampu menghambat pertumbuhan si bakteri. Paham? Paham ya? Nah, faktor yang menyebabkan resistensi bakteri itu bisa dengan penggunaan antibiotik yang tidak rasional, itu akan menyebabkan resistensi ya. Kemudian antibiotik yang tanpa resep juga itu bisa menyebabkan resistensi ya. Jadi kumannya bisa menjadi kebal. Dosis yang tidak adekuat juga, contohnya tadi yang sudah intermediate, itu kan tidak adekuat ya. Kalau intermediate ya, dosis intermediate tadi kita kasih terus lama-lama dia akan menjadi resisten. Makanya perlu adanya uji sensitivitas antibiotik. Kalau misalnya dia dalam zona intermediate, berarti harus menambahkan dosisnya supaya menjadi sensitif gitu ya. Kemudian kalau dia terapi terlalu cepat juga itu bisa menyebabkan ini ya, faktor penyebab resistensi. Penggunaan antibiotik pada peternakan juga ya, itu bisa menyebabkan resistensi juga ya. Contohnya nih kayak di kolam peternak lele, biasanya untuk mencegah lele yang sakit dikasih antibiotik. Ketika kalian memakan lele itu, maka kalian juga akan mengkonsumsi antibiotik itu, dan itu bisa menyebabkan resistensi juga. Oke, selesai perkuliahan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk mengukur pemahaman kalian, ini ibu mengadakan kuis ya untuk bisa dijawab. Nih, seorang laki-laki berusia 62 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam tinggi, menggigil, batuk produktif, banyak kejauhan, dan sesak napas sejak 5 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat DMT2 yang tidak terkontrol. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu 39,2 derajat, tekanan darah 100/60 mm/Hg, frekuensi napas 30 kali per menit, dan rongki basah pada lapang paru kanan bawah. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukosit 18.500 per mikroliter dengan dominasi neutrofil. Fototorak menunjukkan infiltrat pada lobus inferior paru kanan. Dokter mendiagnosis pasien mengalami pneumonia bakterial dan mengambil sampel sputum sebelum pemberian antibiotik empiris ya. Nah, hasil sputumnya selama 28 jam menunjukkan pertumbuhan Klebsiella pneumonia, jadi bakteri Klebsiella pneumonia. Nah, kemudian dilakukan uji sensitivitas dengan metode Kirby Bauer tadi ya, dengan difusi. Nah, menggunakan ada 5 macam ini antibiotik. Ada ampicillin, ceftriaxone, meropenem, ciprofloxacin, dan gentamicin. Nah, ini hasil diameternya dan ini kategorinya. Ternyata ampicillin itu dia resisten, ceftriaxone dia intermediate, meropenem, ciprofloxacin, dan gentamicin dia sensitif. Setelah itu dilakukan lagi pengujian lanjut dengan menguji kadar hambat minimum atau MIC dengan meropenem, karena di sini paling besar diameternya ya. Hasil dari MIC itu 0,25 mikrogram per mili, sedangkan breakpoint sensitif menurut CRSI adalah kurang dari 1 mikrogram per mili gitu ya. Nah, pertanyaannya, prinsip utama metode Kirby Bauer adalah yang mana kira-kira? Yang mana? Ya, menentukan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri ya oleh antibiotik ya, benar ya. Selanjutnya, media yang digunakan pada metode Kirby Bauer adalah
uji sensitivitas ini lagi nanti ya. Jadi supaya lebih mudah dipahami juga ya, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum di laboratorium.